Baik, kita kembali lagi di Indonesia Bicara pemirsa. Kita akan berbincangkan kembali dengan Mas Panji Hadi Sumarto, seorang epidemiolog dari Universitas Padjadjaran. Mas Panji, kalau kita bicara secara keseluruhan begitu ya untuk kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, ini Presiden Joko Widodo pun juga sudah cukup geram sebenarnya dan meminta kepada jajarannya untuk kembali begitu konsentrasi terhadap pandemi ini dan melihat ini secara keseluruhan begitu. Kalau dari pandangan Anda sendiri sebenarnya untuk wilayah Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, apakah memang yang kita lakukan untuk saat ini sudah cukup tepat begitu atau seperti apa? Ya jelas belum ya Mbak. Oh belum? Kalau sudah tepat kita nggak akan melihat peningkatan kasus Mbak. Hmm, Paling tidak akan habis kasusnya ya. oke. Kita lihat paling tidak negara-negara yang sudah melakukan tindakan yang tepat. Saya sekarang di Selandia Baru sudah pasti tidak ada kasus baru ya. Ini tepat sekali pasti. Kemudian negara-negara ya kita lihatlah Jerman, kemudian Korea Selatan. Saya pikir yang kita harus jadikan baku emas ya, gold standar dari penanganan COVID-19 adalah negara-negara yang memang sudah berhasil menunjukkan tidak ada kasus lagi atau kasusnya sedikit sekali. Walaupun betul sekarang kita melihat ada gelombang kedua ya di beberapa negara. Tetapi ya itu bagian dari evolusi pandeminya, mau gimana lagi. Kalau dengan kemunculan vaksin yang memang saat ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, apakah itu cukup memberikan angin segar sebenarnya? Memberikan harapan, Memberikan tetapi harapan, tidak ada jaminan. Ya, tapi tidak ada bukan sebagai jaminan. angin segar. Angin segarnya nanti Mhm. kalau sudah terbukti vaksinnya aman dan efektif, kemudian kita bisa mendapatkan jumlah yang cukup untuk melindungi semua orang di Indonesia. Itu baru angin segar. Oke. Kalau sekarang kita baru harapan aja. Baik, masih ada harapan begitu ya untuk menuju kepada tingkat kesembuhan yang cukup tinggi. Dari pemerintah sendiri juga saat ini gencar begitu melakukan untuk tracing dan juga testing yang memang sudah diklaim oleh beberapa kepala daerah ini adalah salah satu cara yang tepat begitu. Perkantoran sudah mulai apa namanya aktif kembali, kemudian juga aktivitas masyarakat juga sudah kalau bahasa saya adalah cenderung normal sebenarnya walaupun dengan protokol kesehatan. Di wilayah mana lagi yang seharusnya dilakukan untuk proses testing maupun tracing ini sendiri kalau dari pandangan Mas Panji? Jadi kalau prinsipnya testing dan tracing ini kan bersumber di kasus-kasus yang terkonfirmasi. Ya. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya, ini harusnya kita lakukan sepanjang pandemi ini sejak bulan Maret kita menemukan kasus ya Mbak. Jadi setiap ada orang yang terkonfirmasi, kita harus mengidentifikasi setidaknya 80% deh dari kontak-kontak yang dia lakukan selama dia positif. Mhm. Jadi kalau kita terlambat menemukan kasus positif ini, semakin banyak kontak yang harus kita cari. Ya. Jadi nanti kontak-kontak ini idealnya semua dikarantina. Jadi walaupun sehat, dia tidak boleh kemana-mana. Nah, boleh kontaknya ini semua diperiksa atau sebagian yang bergejala saja. Tapi intinya memang ini harus dilakukan. Tapi tidak cukup. Kita harus menghitung, Mbak. Kita harus menghitung berapa banyak kontak yang berhasil diidentifikasi untuk setiap kasus yang terkonfirmasi. Jadi tidak cukup mengklaim bahwa kita sudah melakukan testing, tracing, segala macam. Apalagi sekarang kita melihat jumlah kasus barunya meningkat. Ya. Jadi mestinya kontaknya meningkat juga, jumlah testingnya meningkat juga. Artinya jika jumlah tracingnya meningkat, kasus ini pun juga bisa diartikan memang semakin banyak begitu ya ditemukan. Ya bolak-balik ya Mbak. Oh. Kan kita harus melihat juga ini sebagai satu strategi yang besar. Jadi bukan testing saja udah gitu dibiarin orangnya gitu positif jalan-jalan kan enggak. Iya. Jadi testing itu bagian dari tracing dan karantina isolasi. Jadi kita harus melakukan semuanya secara efektif. Kalau testingnya nggak bagus, kita nggak bisa mengidentifikasi kasus. Kalau tidak bisa mengidentifikasi kasus, kita tidak bisa mengidentifikasi kontak. Iya. Kalau kontaknya tidak teridentifikasi, tidak bisa dikarantina atau diisolasi. Jadinya begitu kan, satu lingkaran terus. Oke, artinya ini butuh pengawasan juga begitu ya yang cukup kuat, tidak hanya dari aparat tapi juga dari masyarakat yang memang harus mengetahui begitu ya. Iya, partisipasi masyarakat sangat penting. Jadi waktu di segmen sebelumnya dikatakan ada stigma yang begitu kuat sehingga orang mulai enggan dites ya, itu saya pikir
harus ditanggapi dengan serius oleh kita semua. Mhm, Karena mhm. kalau sampai orang tidak mau diperiksa, nanti kejadian seperti dulu ya di Semarang ada satu rumah sakit terpapar dokter-dokternya karena pasiennya tidak mau mengaku bahwa dia terpapar COVID Iya. begitu. Mhm. Padahal kan kita melakukan itu untuk keselamatan semua orang ya, termasuk orang yang sakit sendiri. Iya. Mas Panji, beredar juga di masyarakat begitu ya, setelah sebelumnya, beredar kaitannya dengan informasi penyebaran, virus ini melalui udara. Kemudian sudah dijelaskan begitu ya, bahwa memang ada, kebenarannya bahwa virus ini menyebar lewat udara. Namun, berkembang juga informasi kaitannya dengan bahwa virus ini sebenarnya lebih rawan menyerang kepada usia-usia muda ketimbang dengan, usia tua. Di awal sempat dijelaskan, di awal-awal kemunculan virus ini sempat dijelaskan bahwa usia tua jauh lebih rawan sebenarnya. Nah, apakah memang sudah ada pergeseran-pergeseran kaitannya dengan, penyebaran virus, kemudian juga, dampak atau efek dari, virus ini sendiri, Mas Panji? Terima kasih Mbak. Jadi saya pikir kita harus bedakan dulu atau definisikan dulu yang dimaksud dengan rawan ya. Mhm. Pertama, penyakit ini harus menginfeksi dulu orang, menginfeksi seseorang. Nah, orang yang terinfeksi ini ada yang sakit, ada yang tidak bergejala, ada yang sakit. Ya. Yang sakit ada yang ringan, ada yang berat, ada yang meninggal dunia. Saya pikir kalau risiko infeksi itu memang pada usia muda relatif lebih tinggi. Karena apa? Karena kan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain ya. Kalau orang muda itu aktif, dia bertemu dengan banyak orang. Makanya kalau kita lihat di nasional lah, di Indonesia, komposisi jumlah kasus terkonfirmasi itu sebagian besar usia muda, usia 20 atau 18 sampai 45 lah. Iya. Itu mungkin lebih dari 50%. Tapi kalau masalah risiko atau kerawanan sakit berat dan meninggal, itu lebih tinggi pada orang tua atau orang-orang yang dengan komorbid. Jadi kalau seseorang sudah sakit, maka risiko untuk sakit berat atau meninggalnya lebih lebih besar kalau orang tersebut usianya lebih tua. Jauh lebih Begitu, tua Mbak. ya? Betul. Nah, itu yang harus kita bedakan. Jadi, nah masalahnya adalah jumlah orang muda kita itu banyak sekali. Iya. Jadi kalau banyak orang muda yang sakit, walaupun probabilitas ya kemungkinan sakit berat atau meninggalnya tidak sebesar orang tua, kalau kita hitung secara jumlah angka 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya tetap banyak jadinya Mbak. Karena yang sakitnya banyak orangnya. Iya, iya. Artinya Begitu. bukan berarti, yang berusia muda tidak akan mungkin terpapar dan, bukan berarti juga yang berusia, tua, potensi untuk, tidak terpaparnya juga, menjadi lebih kecil begitu ya? Enggak Ya. begitu. Cuman Oke. kita harus melihat beda probabilitas dengan jumlah absolutnya aja nanti. Ada perbedaan di situ. Baik, Mas Panji nanti kita akan lanjutkan kembali sambil, kami akan coba untuk menghubungi dari pihak Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi dari DKI Jakarta. Kita akan melihat seperti apa sebenarnya kesiapan dari, DKI Jakarta begitu ya, dengan kondisi yang saat ini jumlah kasus yang bertambah, testing yang terus bertambah dilakukan. Kita akan bahas nanti di segmen, berikutnya, tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara, kami akan kembali sesaat lagi.